mengalirlah, jamalah setiap hati kami. Tuhan, Engkau singkapkanlah segala selubung di dalam mata umat-Mu dan pendengaran kami oleh berita firman-Mu, Tuhan. Teguhkanlah ya Tuhan dengan tanda-tanda dan kuasa-Mu mengalirlah. Dalam nama Yesus segala yang terikat boleh dilepaskan. Kami mau ikat segala orang kuat kuasa kegelapan, benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa setiap benih firman Allah menjadi satu benih yang menjadi kekuatan untuk melalui hari lepas hari. Urapan Tuhan turun ke atas kami pada saat ini. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kesembuhan, di situ ada pemulihan, di situ ada kemauan, di situ ada kebangkitan, kebangunan rohani. Kasih-Mu melanda kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Shalom. Pada pagi hari ini kita bersyukur buat anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Kami undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Rasul 6 Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Amin. Ya. Mari kita akan baca bersama-sama Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. 1, 2 ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Silakan duduk saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini saya akan beri judul firman Tuhan adalah surat wasiat. Surat wasiat. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, surat wasiat itu biasanya dituliskan sebagai pesan terakhir untuk orang yang dikasihi oleh si pemberi waris. Saya mengingat ketika beberapa waktu yang lalu ada 2 pembom teroris di Indonesia. Sebelum dia membom, dia kasih surat wasiat, ya. Yang di Makassar, yang di Jakarta, seperti itu, saudara. Nah, tetapi saudara, kita lupa, saudara, bahwa ada surat wasiat yang Tuhan tinggalkan bagi kita sebelum dia naik ke surga, sebelum dia kembali kepada kemuliaannya. Yaitu, apa itu, saudara? Saya sebutkan tadi surat wasiat itu adalah sifatnya juga adalah penting dan berharga. Betul gak, saudara? Ya. Kalau saudara memiliki orang tua, apalagi kalau misalnya dia itu punya banyak hal untuk diberikan kepada keturunannya, maka saudara yang paling ditunggu-tunggu setelah proses kematian
adalah pembacaan surat wasiat. Semua akan duduk, yang gak pernah hadir dari segala macam akan hadir di situ untuk mendengarkan apa surat wasiat. Adakah sesuatu yang diwariskan kepadaku untuk selanjutnya? Adakah mama ini, bapak ini sayang ya sama aku ya? Ada nggak yang diwariskan? Nah, apabila ketika dibacakan oleh notaris tidak ada namanya, maka apa saudara? Wah, marah itu saudara. Mencak saudara ya. Dan saudara yang terkasih, tetapi kadang kita lupa saudara. Sesuatu yang jasmani yang sering kita lihat, itu yang sering kita perhatikan. Tetapi surat wasiat Tuhan kita tidak memperhatikan. Padahal itu sama juga, bahkan lebih, sifatnya lebih penting dan berharga ya. Surat wasiat biasanya itu juga sebagai petunjuk untuk apa yang harus dilakukan sepeninggal si pemberi waris. Misalnya dia punya banyak perusahaan ya, banyak usaha, bisnis segala macam. Maka dengan adanya ahli waris itu, maka di situ juga akan diberi petunjuk. Si A, kamu dapat pabrik A. Si B dapat apa misalnya, apa usahanya. Dan di situ akan diberitahu oleh si pewaris bagaimana harus melakukannya ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, surat wasiat juga itu merupakan isi hati yang terdalam dari si pemberi waris kepada ahli warisnya, ya kan? Nah, saudara yang terkasih, tahukah saudara bahwa murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul Tuhan Yesus, saudara-saudara kita, para nabi, para orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, telah menuliskan segala isi hati Tuhan yang paling dalam untuk kita. Murid-muridnya menuliskannya, isi hati Tuhan dari setiap zaman, mulai dari kejadian alam semesta ini sampai nanti akan apa yang terjadi di akhir kehidupan ini, sampai hancurnya dunia ini, dan bagaimana kita akan menyikapi kehidupan yang kekal, kematian yang kekal atau kehidupan yang kekal. Itu saudara dituliskan bagi kita, terutama bagi jemaat Tuhan yang masih hidup sampai sekarang dan yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Tetapi sayang saudaraku, kita melalaikan surat itu saudara. Surat Tuhan itu tidak kita mau baca. Padahal itu setiap hari Tuhan memberikan. Bagaimana engkau di dalam memilih jodoh. Di situ ada bagaimana Ribka memilih jodoh bagi anaknya. Bagaimana ketika orang tidak berjalan dengan kehendak Tuhan dan berjalan mencari jodoh sesukanya, maka ada kisah-kisah juga romantis di sana seperti Simpson dan Delilah. Ada peperangan, ada banyak hal yang kita bisa ambil petik supaya kita tidak mengulangi kegagalan atau kita akan mengalami kemenangan seperti apa yang dituliskan di Alkitab. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saudara, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib menyelesaikan visi dan misinya, menebus kita dari segala dosa, kejahatan, pemberontakan kita, untuk menghancurkan kutuk daging, dosa, kutuk keturunan, menghancurkan segala kuasa si jahat, saudara. Dia mati, tetapi dia hari yang ketiga dia bangkit. Karena menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Bahwa Allah memang benar-benar hadir ke dunia untuk menjadi manusia. Supaya manusia ini kenal siapa Allah. Karena siapapun di dunia ini, mau segala suku, bangsa, agama, kalau dia ingin mencari siapa Allah yang benar, pasti ketemunya Yesus, saudara. Kenapa? Karena dialah yang dari awal sampai dengan akhir, hanya dia satu-satunya Allah bagi seluruh umat manusia.
di mana segala suku, bangsa, agama, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, kalau dia di dunia ini menolak kehadiran Yesus, menolak menerima Ia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di kekekalan dia akan terkaget-kaget, baru sadar bahwa Allah yang benar itu, bahwa Allah yang sesungguhnya itu adalah Yesus. Sehingga dia ketika Filipus katakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dia katakan, hai Filipus, engkau sudah begitu lama bersama dengan aku, tapi engkau tidak mengenal siapa aku. Dia bilang, Bapa ada di dalamku, aku ada di dalam Bapa. Amin, saudara. Nah, saudara yang terkasih, kemudian setelah dia bangkit, saudara, dia tidak langsung naik ke surga. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu tahu bahwa manusia itu penuh dengan keraguan-raguan selalu hidupnya. Selalu tidak konsisten hidupnya. Sudah melihat, sudah mengalami mujizat, masih juga tidak percaya. Amin, saudara. Ya. Sudah melihat Tuhan mati di kayu salib, masih lagi dibuat hoax lagi. Sudah mengalami makanan 5.000 orang, mengalami bagaimana mereka menang terhadap ketika kapal goncang, mereka diselamatkan, tetapi masih juga ragu. Buktinya ketika Yesus ditangkap, semua ngacir, saudara, meninggalkan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Alkitab kita menuliskan bahwa selama 40 hari Yesus pergi menampakkan dirinya berulang-ulang pada semua orang. Selama 40 hari, berarti lebih dari 1 bulan 10 hari. Ya, kira-kira kalau 30 hari bulannya, ya. Untuk menampakkan dirinya berulang-ulang dengan tubuh kemuliaan kepada semua orang bahwa aku ini Allah, aku ini Yesus yang benar-benar sudah mati dan aku bangkit. Lihatlah lubang bekas paku di tanganku, lambungku yang ditusuk, kepalaku yang dimahkotai duri, kakiku yang berlubang paku. Aku ini. Dan dia bercerita tentang kerajaan Allah. Dia semakin meneguhkan murid-muridnya, rasul-rasulnya, bahkan orang-orang yang percaya oleh pemberitaan murid-murid Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 1 sampai dengan 3, bahkan di dalam Korintus 1 Korintus 15 ayat 4 sampai dengan 8, di situ dikatakan Yesus menampakkan diri pertama misalnya kepada Maria Magdalena, kemudian kepada Petrus, kemudian kepada 12 murid-muridnya, kemudian ada murid-murid yang sedang ada di pantai karena mereka tidak mengerti di mana Yesus. Mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Mereka kembali apa, saudara? Melaut. Ya, di situ pun Yesus datang dan dia bilang ada ikan goreng. Ya, dan kemudian pada satu waktu dia menampakkan diri kepada secara sekaligus lebih daripada 500 orang, saudara. Kemudian dia menampakkan diri kepada Yakobus, saudaranya secara daging. Dan terakhir dia katakan dia menampakkan diri kepada Rasul Paulus, saudara. Dan kalau kita melihat pada saat ini, ada banyak kesaksian saudara-saudara yang lain, saudara, yang ketika Yesus menampakkan diri kepadanya, dengan dia melihat bahwa Yesus itu benar ada tangannya berlubang paku. Dan kalau kita baca nanti di kitab Wahyu, dan kalau ketika kita nanti akan bertemu Yesus di surga, kita juga akan melihat kenyataan yang benar bahwa Alkitab kita tidak pernah bohong, tidak pernah membuat satu hoax, tidak pernah ada tahayul dan dongeng di sana, tapi adalah kisah nyata yang bisa dibuktikan dengan sejarah dan nanti di dalam kekekalan bahwa ya, Yesus itu mati, bangkit dan naik ke surga, dan akan ada tanda bahwa dia pernah disalib oleh kejahatan dan pemberontakan kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, apa surat wasiat yang Tuhan sampaikan kepada jemaat Tuhan? Jadi Tuhan tahu, saudara, bahwa ya,
ketika masa nanti dia naik ke surga dan masa dia akan datang kembali ke dunia, Tuhan Yesus tahu itu adalah masa-masa penyaringan iman, adalah masa-masa yang sulit, karena manusia ini umumnya akan kuat ketika orang yang dilihatnya itu bertatap muka. Saudara, kalau tidak bertatap muka, misalnya secara fisik, sudah mulai ragu. Itu makanya ada orang-orang yang membuat patung-patung supaya nyata siapa yang dia sembah. Tetapi Tuhan sedang mengajarkan dalam surat wasiatnya ini, ya, supaya kita mengerti bahwa Allah itu adalah roh adanya. Dan bahwa kita ini juga adalah manusia roh, saudara. Casing kita ini yang nampak di luar ini, saudara, ini akan binasa suatu waktu, akan dimakan cacing, akan habis lenyap. Dan saudara, kita lihat apa itu, saudara. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 7, murid-muridnya berkata, "Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan Israel pada saat ini?" Jadi pada waktu itu mereka memang di dalam zaman penjajahan bangsa Romawi yang luar biasa kejamnya, saudara, ya. Tetapi dan oleh karena itu banyak efek yang terjadi di sana. Jadi mereka punya konsep kalau yang namanya Mesias itu melakukan itu, saudara, secara jasmani. Tapi kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11, Yesus tidak jawab. Yesus gak bilang, "Ya, aku bisa pulihkan." Ada kita temui di situ? Gak ada, saudara. Yesus gak bilang, "Iya, bisa aku pulihkan." Tidak. Tetapi dia bilang apa? "Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya, seperti yang ditentukan oleh Tuhan sendiri dengan kekuatan kuasanya. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu." Inilah yang disampaikan Tuhan pada gerejanya Tuhan, untuk mengerti bahwa ketika Yesus naik ke surga, kita tidak dibiarkan sendiri, mengalami peperangan rohani sendiri, mengalami persoalan sendiri, mengalami beratnya tekanan hidup, mengalami kesusahan demi kesusahan, karena lingkungan politik negara, karena masa pandemi, mungkin karena masalah nikah rumah tangga, masalah apapun, saudara. Tuhan hanya berkata, Tuhan tidak jawab, "Ya, aku bisa." Tapi Tuhan bilang, "Kamu akan menerima kuasa." Tetapi karena kita tidak buka surat wasiatnya tadi, kita nggak mau baca, kita nggak mengerti bahwa kita sudah diberikan warisan yang luar biasa, yang dunia tidak bisa beli, saudara. Karena kuasa Roh Kudus itu, kuasa Yesus itu ketika berdiam di dalam kita, maka dikatakan, "Apa yang aku lakukan, kamu juga bisa lakukan." Kuasa itu yang akan bisa memindahkan gunung. Kuasa di dalam nama Yesus itu yang bisa menghancurkan segala apapun yang ada di dunia ini, saudara. Roh apapun yang ada di dunia ini, dikatakan bahwa roh Allah yang di dalammu lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Nah, itulah kuasa wasiat yang Tuhan bilang situ, saudara, ya. Yaitu apa, saudara? Dia berjanji akan memperlengkapi umatnya yang percaya kepadanya, gerejanya Tuhan, jemaatnya Tuhan, untuk diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Kita sering seperti murid itu berkata, "Tuhan, pulihkanlah hatiku, pulihkanlah ekonomiku, pulihkanlah kesehatanku, pulihkanlah bangsa ini dalam masa pandemi." Tetapi Tuhan mau iman kita bukan iman yang hanya tergantung kepada sosok pribadi yang kelihatan, tetapi kita harus mengerti bahwa segala pergumulan yang terjadi pada saat ini ada peperangan rohani. Dan kita hanya bisa menang itu ketika engkau diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi.
Amin, saudara. Yesus tahu bahwa manusia tidak akan mampu menghadapi setiap hal dalam hidupnya tanpa campur tangan Allah. Makanya yang penulis kitab Lukas dan Kisah Rasul sama ya saudara ya. Dia menuliskan tentang hal ini saudara. Yaitu apa? Bahwa Roh Kudus atau Roh Yesus itu adalah hal yang Tuhan tinggalkan kepada kita, gerejanya Tuhan, yang siap menanti kedatangan Tuhan, memberikan kita kuasa untuk mendapatkan pemulihan hidup kita. Ketika engkau dipenuhi dengan hadirat Allah, ketika engkau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, maka saudara, hatimu akan dipulihkan, hubunganmu akan dipulihkan, sakit penyakitmu akan dipulihkan, saudara. Satu kali saya mendengar ada di YouTube, saudara. Dia sebut gini, jauh sebelum ada pandemi di bulan 3 tahun lalu, Tuhan bicara kepada dokter ini. Jadi dokter ini dokter ahli bedah, orang yang terkenal sekali, tidak disebut namanya ya. Tuhan bicara kepada dia, kamu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuhlah dengan urapan Roh Kudus. Berbahasa rohlah setiap saat, 1 hari 8 kali. Dia bingung, untuk apa? Karena ada masanya nanti kamu akan melihat banyak kematian di mana-mana, dan kamu harus menghadapi itu semua. Dia tidak mengerti, tapi dia terus cari Tuhan dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan akhirnya terjadi pandemi, saudara. Setiap dia masuk ruang operasi, setiap setiap hari, banyak hal orang-orang yang harus ditanganinya, saudara. Karena kebetulan dia juga dokter ahli paru. Kalau kita lihat COVID ini, masalah paru. Baru dia mengerti. Dan setiap kali dia mau operasi, setiap kali dia menangani pasien, dia berbahasa roh. Orang-orang yang ada di sekitarnya, perawatnya bingung. Dokter, apa itu? Mantra, katanya. Ya, saudara. Dan sampai sekarang dia tidak terkena apapun. Saudara yang terkasih, apa yang sering kita perkatakan, saudara? Kenapa kita tidak mau berdoa dengan bahasa roh? Kenapa kita tidak mau dipenuhi dengan Roh Kudus? Kenapa kita membesar-besarkan kedagingan ini? Kenapa kita membesarkan masalah dan pergumulan kita? Firman Tuhan, kenapa Tuhan memberikan kuasanya, yaitu rohnya? Roh Kudus disebutkan dalam Kisah Rasul, itu adalah rohnya Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, maka rohnya itu secara sekaligus bisa memenuhi setiap orang yang buka hati dan percaya di dalam namanya. Itulah menunjukkan bahwa, saudara, Allah itu Allah Maha Hadir, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Setiap orang bisa mengalami Tuhan. Setiap orang bisa mengakses kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itu makanya dia di dalam Kisah Rasul, dia katakan dalam wasiatnya itu, saya sebut wasiat, ya. Tuhan bilang gini, jangan, dia melarang apa, saudara? Jangan tinggalkan Yerusalem. Mari kita akan baca Kisah Rasul tadi, pasal 1 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-5. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Kita baca sama-sama. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian. Katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan berbicara, bagaimana kita akan mengalami, mendapatkan wasiat itu, mendapatkan kuasa itu. Tuhan bicara, apa, saudara? Kamu telah menerima baptisan dari Yohanes, baptisan air, maka kamu akan menerima baptisan Roh Kudus. Masalahnya,
kita tidak mau percaya apa yang Tuhan bilang, siapa yang percaya dibaptis, bagaimana kita bisa percaya baptisan Roh Kudus? Kita menunda-nunda untuk bertobat. Kita berpikir bahwa baptisan selam itu doktrin satu gereja. No. Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada di situ aliran gereja. Ada? Adakah dirimu menemukan HKBP di situ, GBKP, BNKP, ONKP, Katolik? Ada? Halo? Ortodok? Ada? Tidak ada. Tapi kita begitu bodohnya kita mau dikotak-kotakan sehingga kita tidak memahami firman Tuhan yang benar. Makanya saudara, kenapa Roh Kudus tidak penuh dalam kehidupanmu? Karena pertobatan pun tidak ada. Kita tidak mau percaya firman Tuhan seluruhnya. Kita hanya mengambil bagian-bagian tertentu yang enak, saudara. Halo, saudara? Ya. Tuhan bilang siapa yang percaya dibaptis. Baptisan air itu menunjukkan pertobatanmu. Yesus sudah menunjukkan. Dan Tuhan bilang untuk menggenapi kehendak Allah. Di dalam kitab 1 Yohanes dan selanjutnya dikatakan yang menjadi saksi di bumi ini dan di dunia di surga adalah air, darah, dan roh, saudara. Nah, di sini Tuhan katakan yang pertama adalah Tuhan katakan Dia melarang. Aku melarang kamu meninggalkan Yerusalem. Apa maksudnya, saudara? Kalau melarang artinya apa, saudara? Kalau kita melarang anak kita berarti apa? Halo? Apa? Untuk kebaikan, betul? Satu, untuk kebaikan. Kemudian apa? Kenapa kita larang? Misalnya, kenapa kita larang anak kita pulang jam 3 pagi? Saya nggak boleh pulang jam 3, misalnya. Kenapa, saudara? Karena berapa hari kemarin ada anak muda yang curhat kita. Mamanya marah karena dia sering pulang jam 3. Ada di sini orang tua yang pengen anaknya selalu pulang jam 3, angkat tangan. Ada? Pasti melarang, betul? Kenapa dilarang? Satu tadi untuk kebaikan. Kedua, apa? Apa? Ada bahaya. Saya bilang kepada anak muda itu, kalau kamu sering keluar malam, pertama daya tahanmu pasti akan turun. Karena tubuh kita itu ditentukan jam 10 itu harus sudah tidur nyenyak. Di dalam jam 10, jam 11 itu mulailah detoksifikasi tubuh kita, imunitas kita. Jadi paru dibersihkannya sendiri. Makanya Tuhan itu luar biasa. Jantung kita, pencernaan kita. Tapi kita tidak mau, kita paksa terus sampai pagi hari, saya bilang. Kemudian di dalam kalau jam-jam segitu kejahatan lebih banyak di waktu gelap. Nah, Tuhan melarang untuk meninggalkan Yerusalem kepada murid-muridnya, ya. Kenapa, saudara? Kalau kita lihat Yerusalem, ya, berbicara itu adalah tempat ibadah. Itu berbicara tentang persekutuanmu dengan Tuhan. Tuhan berkata bahwa engkau akan menang. Dia tidak jawab tadi pertanyaan, Tuhan pulihkan kami. Tuhan gak jawab. Tuhan bilang kamu akan mendapatkan kuasa. Artinya imanmu harus aktif. Engkau harus menjadi tentaranya Tuhan. Tidak lepe-lepe, tidak letoy-letoy bahasa Medannya, ya. Dan dikatakan kuncinya adalah jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Apa persekutuan dengan Tuhan? Ibadah, baca firman, dan berdoa senantiasa. Tapi seringkali kita ditipu oleh iblis. Kalau ada masalah, kalau ada persoalan sedikit saja, kita tidak mau baca firman, kita tidak mau doa. Pada ayat firman Tuhan berkata, kalau kamu menderita, bacalah firman Tuhan, berdoalah. Tapi karena kita nggak baca ini suratnya Tuhan, kita nggak mengerti. Akhirnya kita mengalami kekalahan. Bukan dipulihkan, tapi semakin parah, saudara. Nah, Tuhan sudah mengingatkan kenapa tidak boleh meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, meninggalkan Yerusalem, adalah
Tuhan sedang sampaikan, ada akibat jika engkau meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Apa saudara? Kita akan baca dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Mari kita akan baca saudaraku. Yuk kita baca Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 6. Oke, sama-sama 1, 2 ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa, ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ada akibat jika kita meninggalkan Yerusalem, meninggalkan ibadah kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Yaitu apa? Yang pertama adalah kita tidak akan dapat berbuah. Maksudnya kita tidak akan berhasil dalam apapun yang kita lakukan. Karena keras firman Tuhan berkata, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buah pada musimnya, tidak menjadi kering dan layu. Itu juga berarti apa saudara? Maka kita juga tidak akan dapat berhasil dalam menghadapi tantangan hidup. Karena saudara, apapun pergumulan persoalan kita, selalu di situ ada campur tangan iblis untuk membuat engkau menjadi lemah dan putus asa. Akan mengocoh, menggoyang dalam segala sesuatu. Tapi kalau kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, tantangan apapun saudara, maka engkau akan bisa mematahkannya. Apalagi kalau engkau berdoa dengan memperkatakan firman Tuhan, saudara. Tidak hanya mengatakan, oh Tuhan, acik naido hatiku ini, kan gitu. Tapi kau mengatakan, Tuhan, di dalam nama Yesus firman-Mu berkata, saat aku marah, berhentilah marah, karena amarah tidak mengerjakan pekerjaan kehendak Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau berkata, adalah orang bodoh kalau aku menyimpan kemarahan, adalah orang bijak kalau aku mengabaikan cemooh. Maka saudara, kita tidak akan gampang jatuh apa kata orang. Amin, saudara. Apapun yang dibilangnya, mau dibilangnya api, bilanglah api, tapi tidak akan terbakar. Ya. Kedua, kita lihat di sini. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 tadi ayat 4 sampai 6, ayat 5 dikatakan, kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kuasa dari Roh Kudus. Tanpa kuasa, tanpa engkau diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus setiap hari, saudaraku, engkau tidak dapat melawan tipu muslihat iblis. Engkau tidak tahu banyak jerat apa yang terjadi. Mungkin engkau anak baik, dididik dalam keluarga yang baik, tapi kalau lingkunganmu tidak baik, engkau tidak tahu. Ada saja orang yang menjebak, masukkan narkoba, masukkan di tas, masukkan di mana, saudara. Baik dalam pergaulan, dimasukkan ke dalam minuman, sehingga engkau terhoyong-hoyong. Ya, dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada lagi alarm yang bunyi di hatimu. Roh Kudus gak bunyi di hatimu. Kenapa? Karena sudah engkau matikan dengan kebodohan-kebodohanmu itu. Sehingga kedaginganmu menutup kupingmu untuk alarm, bahaya, kan gitu ya. Itu yang dikatakan, di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa, gak kuat lawan. Karena engkau gak punya pedang roh, yaitu firman Tuhan. Engkau gak punya perisai ini menangkis serangan iblis, yaitu imanmu. Karena sudah di luar Tuhan. Di luar Tuhan artinya gak punya iman lagi sama Tuhan.
Nah, yang ketiga adalah hidupmu akan menjadi kering. Tidak ada sukacita, tidak ada semangat, hidupmu menjadi kacau, hidupmu menjadi putus asa. Nah, kalau seperti itu, saudara, apakah mungkin kita akan mengalami pemulihan? Tidak mungkin. Bahkan hidup kita yang tadinya belum dipulihkan akan membuat orang lain juga tidak dipulihkan, bertambah parah, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, yang kedua dikatakan di situ adalah Tuhan bilang jangan tinggalkan Yerusalem. Yang kedua adalah nantikan dengan tekun janji itu digenapi. Cari Tuhan. Ada hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ya, sampai janji itu digenapi dalam hidupmu. Artinya apa itu? Saudara, simpanlah janji-janji setiap firman Tuhan untuk digenapi dalam hidupmu. Masalahnya bagaimana engkau akan bisa menanti janji Tuhan? Janjinya aja nggak tahu. Kenapa? Nggak baca firman. Jadi kita menjadi orang yang paling bodoh dan paling malang dikatakan. Padahal selama kita masih hidup, banyak sekali janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang sudah dicurahkan. Tapi kita tidak bisa mengaksesnya karena tidak tahu warisan itu sudah diberikan kepada kita. Bagaimana kita bisa menanti dengan tekun? Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, itu juga berbicara apa? Menanti dengan tekun janji itu digenapi, yaitu Roh Kudus. Yaitu Tuhan sedang mau bicara, jangan berhenti di tengah masa pemurtianmu, di dalam masa pengujian imanmu, di dalam masa tantanganmu. Kenapa, saudara? Karena Allah belum selesai dengan karyanya dan rancangannya di dalam hidup kita untuk menggenapinya, janjinya bagi kita semua. Amin, saudara. Setiap orang diciptakan dengan kreativitas Tuhan, dengan visi dan misi. Tetapi kita berhenti di tengah jalan ketika ada goncangan, padahal itu belum selesai. Ada ilustrasi gini, saudara. Ada seorang anak muda, dia suka, jadi waktu itu suka buat tato. Tahu tato ya? Jadi dia mau buat, dia datang kepada pengukir tato, dia bilang, tato dulu tanganku ini dengan gambar naga. Jadi buat tato itu kan dengan besi panas, saudara. Ini harus diukir pakai, sakit. Au, kan gitu ya. Nah, masih separuh dia bilang, au, kan gitu. Akhirnya, saudara, waktu kepalanya dibuat masih sakit dia. Kemudian masih separuh badannya sakit. Dia bilang, udah berhenti. Jadi gambar di tangannya ini jadi bentuk naga apa enggak? Jadi bentuk apa? Tak jelas. Orang pun tidak bisa melihat. Nah, kadang kita gitu, saudara. Tuhan, berhenti aja. Terus engkau berhenti, tinggalkan Tuhan. Padahal Tuhan belum selesai untuk menggenapi janjinya. Di dalam masa pemurnian itu ada hal yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Tapi kita menolak, saudara. Nah, Tuhan berkata apa, saudara, dalam Kisah Rasul tadi? Engkau tidak perlu mengetahui tentang masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Janji dan rancangan yang terbaik itu pasti mendatangkan damai sejahtera, pasti digenapi. Itu menantikan janji Tuhan, artinya, saudara, sukalah selalu ada di hadiratnya, lebih daripada tempat yang lain. Minggu lalu saya berbicara, Tuhan berkata, aku tahu di mana engkau berdiam. Nah, itulah yang dikatakan Tuhan. Halo, di mana tongkronganmu selama ini? Di mana engkau berdiam, menghabiskan waktumu selama ini? Engkau tidak akan dapat kuasa kalau tongkronganmu tidak dalam hadirat Tuhan. Ya. Nah, ketiga kita lihat di sini, Tuhan bilang bahwa kuasa yang diberikannya kepada setiap orang yang percaya dan menerima Dia, yaitu
kuasa Roh Kudus itu untuk membuat hidup kita menjadi saksinya Kristus. Bahwa selama ketika kita lahir ke dunia ini, sampai akhir kehidupan kita, seharusnya kita mengerti ada visi kerajaan Allah dalam hidup kita. Nah, apa yang dimaksud di sini? Setelah kamu dipulihkan, hatimu, hidupmu, keluargamu, penyakitmu, maka kamu harus ceritakan ke orang lain bagaimana engkau ditolong, bagaimana engkau dipulihkan, bagaimana engkau diselamatkan oleh kuasa namanya. Karena hidup kita dipulihkan adalah untuk memulihkan orang lain. Itulah yang namanya bersaksi. Jadi bersaksi itu sederhana dan setiap orang bisa lakukan. Karena hanya bilang, puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan. Seperti kemarin ada kesaksian itu ketika kami sedang Zoom, ya saudara. Jadi ibu itu, dan dia merasakan seperti sudah mau hilang nyawanya. Dia mengalami serangan, saudara ya. Serangan kuasa gelap, saudara. Dan sudah dingin, saudara. Betul-betul dingin, saudara. Kayak es. Tetapi kami doa dan kita katakan bahwa setan tidak punya kuasa atas jiwa dan nyawa kita. Puji Tuhan, dia dalam keadaan sehat sampai sekarang, saudara. Amin, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kalau kita lihat, tolong yang kedua Niki, bahwa surat wasiat itu yang diberikan itu adalah untuk menepiskan keraguan ahli waris terhadap kasih dan komitmen si pemberi warisan. Masa antara kenaikan Tuhan Yesus dan juga menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, itulah masa zaman akhir. Sekarang ini masa zaman akhir, saudara. Masa penyaringan iman. Karena masa penyaringan iman, saudara, kita perlu petunjuk. Kita perlu kuasa. Kita perlu mengerti bagaimana menghadapi hari-hari. Dan itu berbicara apa di dalam Matius, di dalam Markus, dalam kitab Ibrani. Itu berbicara bahwa ada kuasa. Apa warisan itu? Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus yang menaklukkan segala kuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Kita baca Ibrani 2 ayat 8. Yuk kita baca Ibrani 2 ayat 8. Ya, 1, 2 ya. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, warisan kuasa itu, kuasa di dalam nama Yesus itu adalah di dalam kita, dan itu adalah nyata. Sehingga tidak ada beban, tidak ada pergumulan, tidak ada problema yang terlalu besar untuk dipikul, untuk diselesaikan. Ketika anak kita sakit, maka kita katakan, Tuhan, anakku sedang sakit. Tubuhnya adalah bait Allah. Sebab itu bilur Yesus menyembuhkan dia. Amin, saudara. Ketika anak kita bandel, ketika ada suami yang tidak pulang, dibawa wewe gombel, pakai kuasa dari tempat yang amat tinggi, katakan di dalam nama Yesus, Tuhan, engkau berkata apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Dan segala kuasa yang mengikat dia dalam bentuk apapun, aku ikat, aku patahkan dalam nama Yesus. Kembali. Banyak kesaksian, saudara. Tuhan, ini bosku ini, dosenku ini killer banget, Tuhan. Banyak nggak lulus. Maka kita katakan, Tuhan, di dalam nama Yesus, aku anakmu, ada rohmu di dalamku. Sebelum aku ngomong kepada dia, Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan menjamah hatinya. Maka selama saya kuliah, saudara, yang namanya dosen killer tidak ada dalam kamus saya. Tetap bisa dapat A. Amin, saudara. Iya. Tuhan, susah sekali ini mau masuk kerja.
Nggak ada orang dalam, nggak ada pelicin. Katakan dalam nama Yesus, hati Raja Tuhan ada di dalam tanganmu. Engkau alirkan kemana engkau mau. Itulah yang dikatakan bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Roh Kudus itu yang diam di dalammu itu nyata. Makanya penuhlah di dalam kuasa Roh Kudus setiap saat. Yang kedua di situ dikatakan warisan kuasa Roh Kudus itu akan menghantarkan kita kemenangan sampai kepada kekekalan. Jadi kalau engkau hidup di dalam kuasa Roh Kudus, dengan berjalan di dalam kuasa nama Yesus, kuasa firman Tuhan, maka kita akan mengalami hidup yang lebih dari pemenang. Tadi kan nyanyi kan? Lebih dari pemenang dalam segala jangan hanya di kebaktian nyanyinya, tapi gitu keluar dari ibadah apa? Ya kalah deh. Kalah bukan karena kita kalah, kita nggak mau pakai kuasa itu, kita tidak di dalamnya. Dan ketika kita berjalan di dalam kuasa Roh Kudus, saudara, di dalam kuasa firman-Nya, di dalam kuasa nama Yesus, saudara, itu akan menghantar kita sampai kepada kekekalan. Itu makanya Tuhan gak jawab. Dia tidak bilang, tunggu masa dan waktu dan caranya aku bekerja. Tapi kamu harus punya kuasa. Itulah yang menjadi Tuhan sampaikan kepada kita, gerejanya Tuhan. Sampai kepada kekekalan, itu yang akan membuat kita bisa menjaga iman kita, yang bisa membuat kita akan tetap berdiri tegak setelah menyelesaikan pertandingan iman. Nah, saudara yang terkasih, yang ketiga di situ bicara bahwa kalau kita lihat di dalam kitab Matius dan Markus, Tuhan berbicara apa? Warisan itu harus diberitakan. Kuasa nama Yesus itu kuasa bagi orang yang buka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu berita keselamatan itu yang diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tuhan bilang itu harus diberitakan, diajarkan kepada semua makhluk supaya semua orang selamat. Jadi Tuhan mau warisan keselamatan di dalam nama Yesus itu harus diberitakan kepada semua orang. Karena barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Jadi kalau engkau sudah menerima warisan kasih karunia Tuhan, jangan simpan, harus beritakan, harus diajarkan, saudara. Itu yang Tuhan mau, pesan terakhirnya sebelum naik ke surga. Dan ketika kita melakukan itu, saya sebut di sini, warisan itu yaitu kuasa di dalam namanya adalah untuk menolong orang yang lain memperoleh warisan yang sama. Jadi warisan yang Tuhan sampaikan, berita isi hatinya sebelum dia naik ke surga, dia mau setiap orang mendapat hal yang sama. Nah, itu Tuhan itu adil dan kasih-Nya bagi kita, ya. Yaitu apa? Sehingga kita akan sampai kepada warisan yang kekal, yaitu surga yang kekal. Dan Tuhan bilang di dalam Markus 16 ayat 20 apa? Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, saudara yang terkasih, apa itu warisan itu? Yaitu Tuhan sedang memperlengkapi gerejanya untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, untuk melakukan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, untuk engkau mau menceritakan bagi orang lain, ya. Sehingga warisan surga yang kekal itu, warisan keselamatan itu, warisan kuasa itu, itulah warisan, itulah surat wasiat Tuhan, ya. Itu akan didengar, diberitakan kepada semua makhluk. Mari kita akan bangkit berdiri. Sebab itu bacalah surat cintanya Tuhan bagi kita. Amin, saudara. Karena itu yang akan menjadi pelita bagi kita, menjadi terang bagi jalan kita, akan memberikan kemenangan kepada kita. Dan kemenangannya itu sampai kepada kekekalan, bukan hanya selama kita di dunia ini, saudara. Dan Tuhan mau gerejanya Tuhan tegak berdiri setelah menyelesaikan peperangan iman.
Kita boleh ada pergumulan dan persoalan, tapi kita anak Tuhan dikatakan 7 kali jatuh tapi tetap bangkit, saudara.